Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kebetulan, tapi semata karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengawali saat teduh kita hari ini dengan mengambil waktu hening sejenak. Waktu hening. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan atau saat teduh pagi kita ini terambil di dalam 2 Samuel 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu silakan baca secara keseluruhan pasal ini. Di sini saya akan bacakan bagi kita ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Ishibosyet kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Ishibosyet itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dan sampai Beersheba." Demikian firman Tuhan. Saudara, satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, perlu kita jawab. Pernahkah engkau mengalami yang namanya penyesalan? Ya tentu saya secara pribadi pernah mengalami yang namanya penyesalan. Penyesalan memang tidak pernah datang di awal. Penyesalan tentunya selalu datang di akhir. Kalau di awal itu bukan penyesalan namanya. Saudara, ketika kita membaca 2 Samuel 3 ayat 6 sampai yang ke-21 ini, kita akan melihat seorang panglima perang yang setia kepada keluarga Saul. Seorang yang bernama Abner. Dia adalah seorang yang setia di dalam melayani keluarga Saul. Dan saat itu, ketika Raja Saul telah tiada, ia berinisiatif baik sekali. Baik menurut ia. Ia mengambil inisiatif yakni untuk menjadikan Ishibosyet anak Saul seorang raja untuk menggantikan Raja Saul sendiri. Padahal ia tahu bahwa yang akan menggantikan Saul menjadi raja adalah Daud. Tetapi ia tetap setia kepada keluarga Saul dan ia melakukan inisiatif itu. Tetapi apa yang menjadi imbas dari tindakan ia? Justru ia mengalami sesuatu yang buruk. Ia malah dituduh menghampiri dari seorang istri Saul. Ia mengalami sesuatu yang buruk dan akhirnya ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar di mata Tuhan. Sehingga Abner mengambil keputusan, yaitu untuk berpihak kepada Daud. Dan ia berusaha untuk
menaikkan tahta Daud menjadi seorang raja dan menggulingkan tahta kerajaan Saul. Akhirnya ia bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara, terkadang di dalam kehidupan kita juga kita sering kali salah di dalam mengambil keputusan-keputusan hidup, sehingga penyesalan pun menghampiri kita. Dan yang lebih lagi, ketika kita mengalami di dalam titik penyesalan itu, justru kita terkungkung di dalam penyesalan itu. Saudara, lebih baik kita menyesal dan kembali berpihak ke jalannya yang benar, daripada kita terkungkung kemudian kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Saudara, engkau dan saya hari ini belajar bagaimana kita mengambil satu keputusan-keputusan yang terpenting. Meskipun di dalam keputusan itu kita mengalami yang namanya kesalahan dan akhirnya membuat kita menjadi menyesal. Tetapi melalui penyesalan itu kita belajar untuk mengambil satu keputusan-keputusan yang baik dan bijaksana. Bukan dengan kemampuan diri sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya saudara dan saya hari ini kita belajar untuk mengambil keputusan-keputusan yang terpenting di dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan diri sendiri dan menganggap diri sendiri adalah keputusan-keputusan yang baik. Tetapi bersama Tuhan kita mengambil keputusan-keputusan yang baik dan kita beroleh yang namanya bijaksana. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu boleh mengajarkan kami melalui satu tokoh. Kami menyadari bahwa Engkau adalah sumber dari segala keputusan-keputusan kami. Bukan diri sendiri, bukan pikiran kami semata, tetapi keputusan-keputusan yang kami ambil adalah berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga kami boleh beroleh satu kebijaksanaan. Sehingga ketika kami mengalami penyesalan-penyesalan di dalam setiap keputusan kami yang salah, kami tidak terkungkung, tapi kami belajar untuk mengambil satu keputusan yang benar, satu keputusan yang bijaksana bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami boleh mengawali hari kami hari ini untuk kami belajar bijaksana. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.